Hai, militer Indonesia memang menunggak pembayaran kontribusi 20% dana pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramai. Namun Indonesia tetap berkomitmen dan mulai mencicil dana yang masih tertunggak ini. Hal ini terlihat dengan masih terlibatnya banyak tenaga ahli Indonesia dalam proyek pengembangan pesawat tempur semi siluman ini. Bahkan, 2 orang pilot terbaik TNI AU terlibat dalam uji coba dan menerbangkan prototipe pesawat tempur bermesin ganda ini. Dan tampaknya pun, pemerintah Indonesia masih berkomitmen untuk membeli hingga 50 unit pesawat tempur KF-21 Boramai di masa mendatang. Pertanyaannya sekarang adalah, jika Indonesia benar-benar akan membeli pesawat tempur KF-21 Boramai, apakah Indonesia akan membeli varian awal KF-21 Block 1 atau menunggu hingga varian yang lebih modern KF-21 Block 2? Sebagaimana kita ketahui bersama, pesawat tempur KF-21 Boramai itu dikembangkan dalam 3 tahap berbeda. Tahap pertama adalah KF-21 Block 1 yang didesain untuk misi pertempuran udara atau air-to-air mission yang sedang berlangsung saat ini hingga tahun 2026 mendatang. Kemampuan varian ini hanya akan terbatas untuk menembakkan rudal udara ke udara seperti MBDA Meteor, IM-9X Sidewinder, DL-IRST, dan juga rudal BVR IM-120C AMRAAM. Selanjutnya, mulai tahun 2026 mendatang, akan dikembangkan lagi pesawat tempur KF-21 varian Block 2 dengan menambahkan teknologi dan persenjataan untuk serangan permukaan atau air-to-ground mission. Pada varian KF-21 Block 2 ini, selain memiliki kemampuan menembakkan rudal udara ke udara seperti di Block 1, akan diintegrasikan rudal serangan ke permukaan seperti rudal jelajah Taurus KPED 350, rudal AGM-65 Maverick, rudal anti kapal AGM-84 Harpoon, dan juga rudal balistik buatan Korea Selatan sendiri yang saat ini sedang dikembangkan. Artinya kemampuan tempur varian pesawat tempur KF-21 Block 2 ini bisa menyerang target di udara, darat, dan laut. Tentunya akan jauh lebih menggentarkan dan lebih mematikan bila dibandingkan dengan varian KF-21 Block 1 yang hanya terbatas pada peperangan udara saja. Nah, kembali ke pertanyaan sebelumnya, apakah militer Indonesia akan membeli pesawat tempur KF-21 Block 1 yang kemampuannya hanya terbatas pada misi pertempuran udara saja? Nah, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, ancaman yang datang tidak hanya dari udara, tetapi juga dari daratan dan lautan. Sehingga, jelas sekali militer Indonesia membutuhkan pesawat tempur multi-role yang mampu menghancurkan setiap ancaman yang datang, baik di udara, di daratan, maupun di lautan. Untuk itu, jelas varian pesawat tempur KF-21 Block 1 bukanlah pilihan ideal bagi Indonesia, melainkan minimal varian pesawat tempur KF-21 Block 2 yang kemampuan tempurnya sangat mumpuni. Korea Selatan sendiri dikabarkan sudah memulai proses produksi pesawat tempur KF-21 Block 1 mulai tahun 2024 ini, di mana dikabarkan Korean Aerospace Industry akan memproduksi hingga 40 unit pesawat tempur KF-21 Block 1 Boramai hingga tahun 2028 mendatang. Namun belum jelas apakah 40 unit pesawat tempur KF-21 Block 1 ini untuk kebutuhan Korea Selatan sendiri atau juga diharapkan juga dibeli oleh Indonesia. Namun mengingat Korea Selatan yang saat ini sedang berpacu dengan waktu untuk menggantikan pesawat tempur F-5 Tiger II dan F-4 Phantom yang sudah menua, kemungkinan besar 40 unit pesawat tempur KF-21 Block 1 ini semuanya akan diserap oleh Angkatan Udara Korea Selatan sendiri. Hal ini juga terlihat dari sisi Indonesia sendiri yang belum ada pembicaraan anggaran untuk pembelian pesawat tempur KF-21 Block 1. Mengingat militer Indonesia juga baru menggelontarkan dana besar-besaran untuk membeli 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis. Nah, varian pesawat tempur KF-21 Block 2 Boramai sendiri
dikabarkan baru akan diproduksi dan mulai diekspor pada tahun 2028 mendatang. Korea Aerospace Industry atau KAI dikabarkan akan memproduksi hingga 80 unit pesawat tempur KF-21 Block 2 hingga tahun 2030 mendatang. Nah, pada rentang tahun tersebut, militer Indonesia juga akan membutuhkan pesawat tempur baru untuk menggantikan pesawat tempur Hawk 109-209 dan Sukhoi Su-2730 yang sudah mulai menua. Maka sepertinya secara timeline dan mengingat kebutuhan Indonesia seperti yang sudah admin jelaskan sebelumnya, militer Indonesia mulai akan membeli pesawat tempur baru pada rentang tahun 2027 hingga 2029 mendatang. Pada saat itu, pesawat tempur KF-21 Block 2 dengan kemampuan tempur yang super lengkap sudah ready. Dan dibandingkan dengan varian KF-21 Block 1, tentu saja varian KF-21 Block 2 menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia untuk memperkuat alutsista TNI. Maka dari penjelasan singkat ini, jika militer Indonesia benar-benar ingin membeli pesawat tempur KF-21 Boramai di masa mendatang, maka admin sangat berharap yang dibeli adalah varian KF-21 Block 2, bukan KF-21 Block 1. Jika hanya membeli varian pesawat tempur KF-21 Block 1, maka pesawat tempur ini hanya akan terbatas kegunaannya sebagai pesawat tempur untuk misi peperangan udara saja. Jika ada musuh datang melalui jalur darat atau via lautan, pesawat tempur KF-21 Block 1 ini belum bisa diandalkan. Padahal kita tahu sendiri, wilayah daratan dan lautan Indonesia sangat amat luas, sehingga tentu harus diamankan. Memang benar bahwa pesawat tempur KF-21 Block 1 bisa di-upgrade dan menjadi varian KF-21 Block 2 di masa mendatang, karena hanya memerlukan upgrade dari sisi softwarenya saja. Namun, tentu ini akan membutuhkan biaya tambahan lagi dan memerlukan waktu dan effort yang tidak sedikit. Nah, sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju Indonesia harus menolak pesawat tempur KF-21 Block 1 dan memilih KF-21 Block 2 seperti penjelasan admin? Silahkan sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Salam!